Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, silakan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga dengan kita berdoa tadi dapat mempermudah pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran dapat menjadi lebih berkah dan membawa manfaat bagi kehidupan kita. Amin. Hari ini siapa yang tidak masuk? Tapi ada yang ikut ini ya, turnamen besar ya tadi ya. Ya siapa? Sama Bunga ya. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya nih, ada yang pernah dengar kata kalimat banting tulang, kemudian kacang lupa kulitnya, keras kepala, ada yang pernah dengar? Nah, Sudah paham apa maksud dari banting tulang, keras kepala, kacang lupa kulitnya? Belum ya? Nah, hari ini kita akan belajar kalimat-kalimat tersebut merupakan ungkapan dan peribahasa. Sebelum memulainya, bisa dikeluarkan buku EKS-nya terlebih dahulu masing-masing. Dibuka halaman 91. Ya, tulis ungkapan dan sudah semua? Belum. Ibu akan menjelaskan mengenai ungkapan dan peribahasa. Jika nanti sekiranya ada hal yang penting yang mesti dicatat, bisa dicatat. Nah, jangan lupa didengarkan dan disimak baik-baik. Yang pertama, untuk pembahasannya sendiri di sini ada yang pertama ada ungkapan, kemudian macam-macam ungkapan, lalu dilanjut peribahasa sama macam-macam peribahasa. Untuk materi yang pertama yakni pengertian ungkapan. Apa sih ungkapan itu? Nah, ungkapan di sini merupakan gabungan beberapa kata yang memiliki arti berbeda dari kata pembentuknya. Misalnya tadi keras kepala. Kalau misalnya dipisah satu-satu katanya keras itu memiliki arti sendiri, kepala memiliki arti yang anggota tubuh. Sedangkan jika digabung menjadi keras kepala itu bermakna tidak bisa dibilangi. Seperti itu, keras kepala orangnya. Kemudian, ungkapan di sini sering digunakan dalam percakapan sehari-hari atau dalam tulisan untuk yang tujuannya membuat bahasa menjadi lebih hidup dan menarik. Untuk macam-macam ungkapan sendiri ada 3, yakni ungkapan yang menyatakan keadaan atau sifat seseorang. Yang kedua, ungkapan yang menyatakan kegiatan atau perbuatan. Yang ketiga yaitu ungkapan yang menyatakan tempat atau benda. Nah, contohnya di sini bisa dilihat yang menyatakan keadaan atau sifat. Yang pertama ada kepala dingin. Maksudnya dari kepala dingin adalah tenang. Kemudian ada besar kepala. Besar kepala di sini bermakna sombong. Yang berikutnya ada panjang tangan, yaitu suka mencuri. Sedangkan ringan tangan yaitu suka membantu. Kemudian ada mata keranjang, yakni suka melihat lawan jenis. Untuk ungkapan yang menyatakan kegiatan
kegiatan atau perbuatan. Ada contohnya di sana, ada banting tulang, yakni bekerja keras. Angkat tangan yang berarti menyerah. Kemudian tutup mulut yang berarti diam. Buah bibir yang berarti topik pembicaraan, sama gulung tikar yang berarti bangkrut. Yang terakhir, ungkapan yang menyatakan tempat atau benda. Contohnya ada meja hijau. Meja hijau itu berarti pengadilan. Yang berikutnya ada rumah tangga yang berarti keluarga, sama buah hati yang berarti anak kesayangan. Sudah bisa dipahami? Materi yang berikutnya yakni peribahasa. Peribahasa di sini yaitu merupakan kelompok kata atau kalimat yang memiliki arti kiasan. Kiasan itu bukan makna yang sebenarnya dan mengandung nasihat, petuah atau gambaran tentang suatu keadaan. Peribahasa di sini biasanya diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari kebudayaan buat suatu masyarakat, kekayaan budaya suatu masyarakat. Sedangkan macam-macam peribahasa sendiri di sini juga ada 3. Yang pertama, pepatah, yakni berisi nasihat atau petuah bijak. Yang kedua ada peribahasa yang merupakan perumpamaan, yakni membandingkan sesuatu dengan yang lain. Sama yang terakhir ada merupakan ungkapan, yakni berupa gabungan kata atau kalimat yang memiliki arti kiasan. Jadi ungkapan tadi juga termasuk ke dalam peribahasa. Untuk contoh-contohnya sendiri, yang pepatah itu ada kacang lupa kulitnya. Nah, kacang lupa kulitnya ini memiliki arti yang lain, maksudnya yaitu tidak tahu berterima kasih, merupakan kebaikan seseorang, seperti itu. Kemudian ada sepandai-pandainya tukang melompat pasti akan terjatuh juga. Maksudnya di sini yaitu tidak ada yang sempurna, meskipun tupai pandai melompat, sewaktu-waktu dia bisa jatuh juga kayak orang, meskipun dia pintar segimanapun, sewaktu-waktu ketika mengikuti lomba bisa juga tidak juara, seperti itu. Sama yang terakhir, nasi sudah menjadi bubur, ya, yaitu maksudnya sesuatu yang telah terjadi tidak dapat dirubah. Kemudian yang kedua ada peribahasa perumpamaan. Contohnya sendiri, bagai pinang dibelah dua. Pinang, ada yang tahu buah pinang? Buah pinang itu buahnya kecil, terus kalau dibelah dua itu sama, dua-duanya itu kayak kembar gitu, kayak pinang dibelah dua. Kemudian ada bagai air di daun talas. Air, tahu daun talas? Daun talas itu biasanya ada di sawah-sawah. Nah itu tuh tidak bisa menyerap air, jadi air kalau ditaruh di atas daun tuh kayak kemana-mana, nggak bisa stay, nggak bisa tetap di tempatnya, kayak orang nggak memiliki pendirian kayak gitu. Jadi ngikut arus, dibawa ke sana ngikut, dibawa ke sini ngikut, seperti itu. Nah, sama yang terakhir ada seperti kucing di dalam karung, jadi tersembunyi kucing itu, nggak bisa bebas keluaran. Kemudian yang ketiga ada ungkapan seperti yang tadi. Nah ini contohnya ada seperti ada udang di balik batu. Nah, maksudnya di sini ada maksud dan tujuan tertentu. Misalnya, Loli membantu Uswa. Loli membantu Uswa itu bukan hanya karena niat membantu, tapi biar ditemenin, biar dikasih jajannya Uswa atau apa, juga ada maksud tertentu. Kemudian ada tong kosong nyari kuncinya. Nah ini orang yang bodoh biasanya banyak bicara atau sombong. Banyak bicaranya di sini itu bukan yang bermanfaat, tapi bicara sembarangan di luar pembelajaran, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada berat sama dipikul, ringan sama dijunjing. Artinya saling tolong menolong. Sesuatu yang berat kalau dipikul bersama-sama itu jadi lebih mudah, seperti itu. Bisa dipahami? Nah, tipsnya agar kalian dapat mengerti, dapat memiliki banyak kosakata tentang ungkapan sama peribahasa itu adalah semakin banyak membaca, semakin banyak pula ungkapan dan peribahasa yang akan kalian ketahui. Seperti itu. Mungkin ada yang masih bingung atau ada yang perlu ditanyakan? Sudah paham semua? Apa terlalu cepat penjelasan dariku? Gitu ya.
Sekarang ibu minta kalian untuk membuat kelompok, masing-masing ada yang 2 anak, ada yang 3 anak, jadi ada 2 kelompok. Bisa mulai berhitung dari Mbak Uswa, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Coba. 2. Nah, untuk kelompok yang tadi 1 bergabung menjadi 1 kelompok, yang 2 bergabung menjadi 1 kelompok. Silakan. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Kelompok di sini. Pindah ini juga. Sama-sama. Ya. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu ke depan cara pengerjaannya. Nah, di sini kan ada gambar-gambar kan. Perintahnya yaitu tebaklah ungkapan dan peribahasa apa yang terbentuk dari gambar di bawah ini. Kemudian buatlah kalimat dari ungkapan dan maksud dari peribahasa. Jadi untuk yang peribahasa itu hanya maksudnya saja. Kemudian untuk yang ungkapan dibuat kalimatnya yang menceritakan tentang ungkapan tersebut. Sudah dipahami? Ya, bisa dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Bisa dimulai dari sekarang. Jangan lupa ditulis nama sama kelasnya. Untuk yang ungkapannya sama peribahasanya taruh sini, di sini kalian. Ya, misalnya keras kepala. Doni adalah anak yang keras kepala karena tidak mendengarkan perintah guru. Seperti itu. Nanti kalau semisal ada yang belum dipahami atau mau bertanya silakan boleh. Jangan lupa ditulis nama sama kelasnya, sama kelompoknya. Ayo. Ayo. Tinggal 5 menit lagi.
Kalau yang tidak itu maksudnya baru sumber dari apa tadi yang dicontohkan Loli sama Aswa. Pada dia sudah selesai. Bu kasih tambahan waktu 5 menit lagi. Nasi kan sudah menjadi betul. Nasinya bisa kembali lagi terjadi nasi. Ya udah berarti sesuatu yang sudah terjadi tidak bisa nyari kejadiannya banyak ngomong nggak bermanfaat tidak bagus. Sudah. Sekarang Ibu minta perwakilan buat mempresentasikan hasilnya ke depan. Nanti disamakan jawabannya. Satu anak. Perwakilan satu kelompok satu anak. Ya. Dari kelompok satu dulu. Nanti disamakan ya jawabannya ya. Ayo siapa? Ayo Zara. Ini artinya apa? Ya. Untuk kalimatnya berbeda-beda. Ayo Zara maju. Oh, untuk kelompok 1 itu nomor 1 sampai 3, yang kelompok 2 4 sampai 6. Ya. Didengarkan yang lain. Bentar, berarti itu maksudnya apa? Anak. Ya, terus kalimatnya Zara bisa dibaca.
Malaysia. Mata keranjang artinya apa? Suka melihat. Suka Malaysia. Dia suka melihat lawan jenis karena dia sangat ganteng. Tiga. Besar kepala. Besar kepala artinya Sombong. Jarang anak yang besar kepala karena dia selalu pamer. Tidak, nomor 4 Bapak Dua. Terima kasih Zara, tepuk tangan buat Zara. Nomor 2 silakan yang peribahasa. Peribahasa ini adalah maksudnya apa dari gambar tersebut. Udang di balik batu. Ada Ya, yang nomor berikutnya. nasi sudah diatur. Sesuatu yang sudah terjadi tidak bisa dikembalikan lagi. Terakhir, Sofia dunia. Orang yang bodoh banyak omong. terima kasih tepuk tangan buat dia. Sama jawabannya. Yang nomor 4 di mana? Ya, terus yang nomor 6 sama ya. Sudah paham? Sudah. Bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sembari jawabannya bisa diunduh ke depan. Gimana tadi gambarnya? Susah nggak? Nah, untuk mengembalikan fokus dan konsentrasi kalian, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Tadi kita sudah belajar tentang ungkapan dan peribahasa. Sekarang agar kalian lebih memahami lagi, lebih banyak lagi kosakatanya tentang ungkapan dan peribahasa. Ibu meminta kalian untuk mengerjakan soal ini. Ada 10 soal, Ibu kasih waktu 15 menit. Nanti kalau semisal ada yang perlu ditanyakan, bisa mengacungkan tangan dan bertanya. Kenapa? Dikerjakan sendiri-sendiri. Kalau ada yang belum dipahami bisa ditanyakan.
Sudah semua? Sudah. Oh, kita minta tolong jawabannya teman-temannya gimana? Terima kasih, Lord. Tapi videonya pada panggil dulu aja. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang ungkapan sama peribahasa. Ada yang bisa membantu ibu menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Silakan. Ungkapan adalah gabungan beberapa kata yang mempunyai makna baru yang berbeda dari kata-kata asalnya. Contohnya, berulang artinya tidak keras. Kalau batu artinya tidak mau menerima kata lain dan lain-lain. Peribahasa adalah kelompok kata atau kalimat yang sebenarnya tetap isinya berupa perumpamaan, nasihat atau prinsip hidup. Contohnya salah dan satu dan jarang artinya tidak hanya benar dan benar kalau tidak dapat apa-apa. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bauswa. Nah, tadi jangan lupa diingat apa artinya ungkapan sama peribahasa, sama jangan lupa banyak membaca biar kosakata kalian tentang ungkapan sama peribahasa dapat bertambah banyak. Sekian pembelajaran dari Ibu. Di rumah jangan lupa belajar. Kalau ada tugas dikerjakan, jangan lupa banyak membaca seperti yang Ibu sampaikan tadi. Ketua kelas silakan dipimpin doanya. Dipimpin di tempat saja. Di tempat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Walasiin halin sana fi husrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Sekian pembelajaran dari Ibu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi